Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mayasari. Saya berasal dari sekolah SD Negeri 175 Huta Tinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya ketika melaksanakan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Ada 5 modul belajar dalam pelatihan kurikulum Merdeka. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenal kekuatan dan kelemahan. Kita refleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai, lalu dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita, yaitu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jadi, jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya perlu untuk menyadari diri, berdaya untuk memiliki tujuan, kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Begitu juga dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti atau olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Hasil positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, yaitu Ingarso Sungtulado, ataupun orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Kemudian Immadia Mangunkarso, yaitu di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Selanjutnya Tutwuri Handayani, yaitu di belakang memberikan motivasi. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita sebagai seorang guru haruslah memahami kodrat murid, baik dia kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Selain itu, perlu kita ketahui bahwasanya asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Asas trikon tersebut meliputi kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya terbentuk di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Salah satunya adalah teori konvergensi yang meliputi teori tabula rasa dan teori negatif. Yang kelima, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang pendidik, pendidik sejati dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Dan salah satu sistem yang kita pakai adalah sistem Among, di mana sistem Among bukan sekadar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai seorang guru, kita diharapkan memiliki mindset
Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among tersebut. Ya, kita dapat menginternalisasikan sistem Among dalam diri sebagai pendidik dan dapat meneruskannya dalam menuntun murid menuju keselamatan. Selain sistem Among, kita juga dapat menerapkan Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidik yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali pengetahuannya, keintahuannya, dan bimbingan guru, di mana salah satu tuntunan pembelajaran abad 21 adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi di sini siswa-siswa ataupun murid-murid kita dituntun ataupun diajari untuk tidak hanya belajar sampai di tingkat sekolah saja, akan tetapi pembelajaran tersebut dijadikan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.